Oke, selamat malam ya Ibu Bapak dan teman-teman sekalian. Pada malam hari ini, akhirnya kita sudah sampai di penghujung gitu ya, di penghujung khotbah Yesus di bukit. Karena dari awal kita bahas dari Matius 5, terus sekarang kita sampai di Matius 7 gitu ya. Dan tadi sudah diterangkan dengan luar biasa oleh Kojos dan juga oleh Mas Bertus ya, mengenai hal penghakiman, mengenai jalan kebenaran, dan juga yang terakhir mengenai bagaimana nabi-nabi palsu gitu ya, kita mesti aware. Dan penutupnya mungkin saya akan coba rangkum juga gitu ya dari Coaches dan juga Mas Bertus mengenai dua macam dasar dan juga kesan pendengar. Setelah semuanya itu dikatakan, Yesus tidak meminta kita untuk mengikutinya, tapi dia memberi kita pilihan sebetulnya. Dia memberi kita pilihan lengkap dengan konsekuensinya. Dan disinilah perumpamaannya itu adalah orang bijaksana mendirikan rumah di atas batu. Dan orang yang bodoh itu mendirikan rumah di atas pasir. Yang masing-masing ada konsekuensinya. Kalau kita mendirikan rumah di atas batu, rumah itu tidak rubuh ketika mendapat bencana. Kalau kita mendirikan rumah di atas pasir, rumah itu rawan rubuh ketika bencana itu datang, yaitu hujan, banjir, dan juga angin. Oke, kita lanjut. Nah, untuk yang pertama, kita akan bahas mulai dari mengenai rumah di atas pasir. Bahwa John Chrysostom itu mengatakan bahwa orang yang membangun rumah di atas pasir itu setara dengan orang bodoh. Orang bodoh ini menanggung pekerjaannya, tetapi merampas diri dari hasil kerja keras dan hasilnya itu. Jadi Yohanes Chrysostomus itu pengen mengatakan bahwa orang yang membangun rumah di atas pasir itu setara dengan orang bodoh gitu ya. Pekerjaannya barangkali halal, tapi menjadi rakus dan serakah. Nah, itu kita kembali pada poin yang Mas Bertus di awal. Mereka tetap bekerja, tetap berusaha keras, menyelesaikan pekerjaan, tapi terus lelah gitu ya, sebab tidak ada hasilnya, tidak ada manfaat yang diberikan, tidak ada added value yang dituai dari pekerjaan itu. Kerja keras itu justru membuatnya mengalami banyak kerugian. Yang pertama-tama tidak adanya materi, yang kedua barangkali mengalami stres ya gitu ya. Nah, yang ketiga relasi dengan Allah mungkin terganggu. Nah, demikianlah yang namanya orang bodoh ini atau kita yang mendirikan rumah di atas pasir. Hal itu ditegas atau dikuatkan lagi oleh Haydock Commentary, bahwa orang yang mendirikan rumah di atas pasir itu kerja kerasnya justru berlimpah sebetulnya. Banyak kerjaannya, tapi tidak ada upah atau ketenangannya, atau tidak ada kestabilan atau ketaatannya. Kalau tadi kita mendengar beberapa contoh dari influencer gitu ya, saya mungkin mengambil satu contoh yang cukup spesifik dan saya yakin teman-teman juga tahu siapa orangnya gitu ya. Eh, Bahkan dengan terang-terangan ya, terang-terangan dia mengatakan atau menantang Tuhan. Bahkan yang di atas pun tidak bisa memiskinkan saya. Itu ucapan sangat sombong sekali. Dia katakan itu di YouTube ya. Bahkan yang di atas pun alias Tuhan tidak bisa memiskinkan saya. Kalau aku kaya, sombong-sombong gitu ya. Nanti begitu saya mulai dikutuk Tuhan, saya mulai miskin, lah aku mulai bagi-bagi hartanya. Terus Tuhan kasih harta lagi, saya sombong-sombong lagi. Begitu miskin, aku bagi-bagi aja hartanya. Yang di atas pun bingung, lah aku harus diapain? Itu ucapan sombong sekali. Dan kita juga kita semua tahu bahwa besokan harinya setelah video itu viral, dia masuk di penjara gitu ya. Nah, itu suatu contoh ya, suatu contoh influencer dan sangat terkenal di masa-masa mungkin 2 tahun atau 2 tahun lalu mungkin ya, setahun atau 2 tahun, 2 tahun lalu kalau nggak salah, 2023. Cukup terkenal, tapi kesalahan dia adalah dia membawa kehancuran secara komunal. Jadi John Chrysostom inilah yang tafsiran dari John Chrysostom ini menjadi sangat nyata bahwa orang bodoh ini
menanggung pekerjaannya, menyelesaikan pekerjaannya. Tetapi justru karena hasil kerja kerasnya itu, dia merampas dirinya. Apalagi orang yang sudah bekerja secara ilegal gitu ya, menyerahkan diri pada percabulan, pesta dan mabuk, kemarahan. Nah, mereka adalah contoh orang yang membangun rumahnya di atas pasir. Inilah jalan kebinasaan yang lebar gitu ya. Menjadi hamba uang, hamba keinginan, menjadi seorang yang serakah, seorang yang rakus. Cornelius Alapide memberikan tafsiran. Memang benar, ada ketidakstabilan, ada ketidaktaatan. Tapi apa sih yang terjadi gitu ya? Kalau kita membangun rumah di atas pasir, apa dampaknya bagi kita? Dia menjawab, tergantung jenis pasirnya. Gitu ya. Ada 4 jenis pasir yang diungkapkan di sini. Yang pertama adalah pasir yang lembut dan selalu bergeser. Ini salah satu kriteria gitu ya, atau ciri pasir. Dia lembut dan selalu bergeser. Bahwa pasir ini tidak bisa diandalkan. Dia gampang berubah, tidak ada landasannya, dan dia bisa hancur di bawah tekanan. Dan inilah yang melambangkan moralitas yang relatif atau iman, kita beriman tapi berdasarkan perasaan. Gitu ya. Pasir yang kering, pasir yang tidak stabil, atau pasir kering itu tidak mampu menahan air dari sumber kehidupan. Jadi inilah yang dilambangkan sebagai hati yang tidak subur, tidak responsif terhadap sabda, atau tidak melakukan apa yang didengar dari kebajikan roh. Tidak responsif terhadap sabda atau tidak melakukan kewajiban kebajikan roh itu identik dengan ajaran sosial. Kita tidak mampu melayani Tuhan kalau kita tidak mampu melayani sesama yang kelihatan. Kemudian yang ketiga adalah pasir yang tertiup angin itu melambangkan tren iman yang mudah goyah, keinginan daging, tersebar ke seluruh penjuru. Dan yang terakhir adalah pasir yang sangat halus dari banyak biji-biji terbagi gitu ya, biji-biji kecil. Lah mewakili banyaknya kekhawatiran manusia, banyaknya kesibukan dari pagi, kemudian malamnya masih melayani, di tengah malam mungkin masih membuat refleksi dan renungan. Oh, luar biasa. Banyaknya kesibukan atau kekacauan dunia. Tapi itu akan kembali kepada mindset gitu ya. Seperti yang dikatakan Mas Bertus. Next. Nah, bahkan John Chrysostom sebetulnya karena pada saat itu dia masih di abad keempat, dan abad keempat kita tahu banyak sekali ajaran bid'ah atau ajaran heretik gitu ya, yang terjadi di masa itu. Salah satunya mungkin Arianisme yang terkenal gitu ya, dan juga lain-lain. Nah, John Chrysostom memberikan tafsir bahwa orang yang mendirikan rumah di atas pasir itu adalah contoh dari ajaran para bid'ah, ajaran para penyesat, ajaran dari nabi palsu yang mesti kita waspadai. Mereka itu tetap tersebar, mereka tidak punya satu ide atau kebenaran yang solid. Atau kita sebut dalam bahasa yang lebih keren gitu ya, kebenaran itu akhirnya terfragmentasi atau terbagi-bagi. Tidak punya satu konsensus yang menyatu. Dan akibatnya adalah mengalami insecure of unbelief atau keadaan yang gelisah. Yang lebih daripada mereka tidak percaya, tapi mengalami kecemasan yang secara fundamental gitu. Sebab mereka dibangun atas ketidakpastian. Kemudian Cornelius Alapide, nah apa akibatnya ketika kita membangun rumah di atas pasir? Akibatnya adalah ketika kita mengalami bencana, hujan, banjir, angin, yang ternyata oleh Cornelius Alapide ini merupakan suatu alegoris gitu ya, atau perumpamaan. Bahwa hujan itu ditafsirkan sebagai kekhawatiran akan kekuatan yang menekan dari atas secara struktur masyarakat. Jadi inilah tekanan barangkali sistem dunia, politik, sosial, kekuasaan duniawi yang menuntut loyalitas tanpa batas. Kemudian banjir, ini adalah gerakan keinginan yang lebih ganas. Jadi ini adalah gerakan secara internal. Kalau hujan adalah eksternal daripada struktur lapisan masyarakat ataupun konstruksi sosial gitu ya. Banjir ini adalah gerakan internal. Keinginan yang lebih ganas. Ketamakan internal hingga kita mengikis karakter.
seperti keserakahan, kemalasan, amarah yang merusak, dan yang diakibatkan dari banjir ini adalah erosi spiritual yang mendalam. Nah, jadi ini yang melemahkan integritas moral. Kemudian yang ketiga adalah angin. Angin digambarkan sebagai godaan, gitu ya, yang tak terlihat bahkan berupa keraguan. Keraguan ini muncul dari gejolak intelektual. Kalau orang yang pintar-pintar barangkali gitu ya, mungkin merasa ragu-ragu karena tidak sesuai dengan konsepnya, sesuai kritik buat saya sendiri barangkali. Jadi ada suatu gejolak intelektual atau psikologis yang akhirnya mengurangi keyakinan, yang menimbulkan keraguan ataupun kekhawatiran. Dan bisikan keraguan ini akhirnya dapat juga sampai kepada keraguan iman. Atau secara spesifik yang lebih khusus dapat diterjemahkan sebagai kecemasan sosial itu ya, sehingga kita perlu menyesuaikan diri dengan kanan kiri, kita menyesuaikan patut nilai fundamental, kita mesti melakukan konformitas sosial misalnya, sehingga kita bisa menjadi bagian dari dunia ini. Jadi ketiga serangan yang dimaksudkan dalam Matius 7 ayat ayat 24 sampai 29 oleh Cornelius a Lapide diberikan, yaitu ada tiga serangan ini mewakili hujan dari eksternal, banjir adalah spiritual kita dari dalam yang diserang, kemudian angin adalah godaan kognitif atau godaan kognitif sosial yang tidak kasat mata. Jadi luar dalam dan juga yang tidak kasat mata, lah lengkap ini ada tiga. Nah, tapi sebetulnya kalau kita membahas mengenai, kita sudah bahas gitu ya, bagaimana kita mendirikan rumah di atas pasir, apa yang diakibatkan, bagaimana kalau kita diserang. Tapi sebetulnya siapa sih yang bangun rumah di atas pasir? Siapa yang terkena dampak yang paling besar? Nah, disinilah Theophilus of Ochrid memberikan tafsirannya. Siapa yang dimaksud? Akhirnya kita masuk pada tragedi gitu ya. Tragedi, kalau yang saya bilang suatu paradoks spiritual, justru bahaya terbesar itu mengintai gitu ya, mengincar orang yang senantiasa hidup dalam pelayanan, yang berada di dalam pintu iman atau kepercayaan, tapi tidak menghidupinya dengan radikal. Jadi kalau kerusakan ini tidak akan pernah berdampak pada mereka yang jauh sekali dari pintu iman. Loh, mereka sudah terkapar kok. Nggak pernah mereka berdiri kemudian jatuh kok. Nah, justru kita-kita ini itu ya, yang ingin bangun, memulai kembali relasi dengan Tuhan, aktif dalam pelayanan. Itu orang yang rawan justru. Bahaya itu mengintai pada mereka yang berada di dalam pintu iman, tapi kita tidak menghidupinya dengan radikal. Yang mengaku orang beriman. Kalau orang fasik tidak akan kena dampaknya terlalu besar. Sebab dari apa mereka memang tidak mengalami atau mereka memang sudah terbaring di tanah. Tapi makin besar kehancuran itu sebab bisa membawa dampak secara komunal. Sebab mereka itu tidak berbuat untuk menyediakan fondasi yang stabil. Nah, John Chrysostom akhirnya memberikan suatu perbedaan yang cukup nyata antara orang yang membangun rumahnya di atas pasir dengan yang membangun rumahnya di atas batu. Dan makin besarlah kehancuran itu secara komunal, kalau kita baca ya, jika telah membiarkan suatu gagal dari dasar iman tanpa perbuatan yang menyediakan fondasi yang stabil. Jadi, apakah fondasi yang stabil itu? Perbuatan. Rumah di atas batu. Mereka yang senantiasa mendengar, mengatakan, dan juga melakukan. Dan inilah perbedaannya ada pada perbuatan. Maka sebenarnya kita sudah bisa melihat bahwa iman Katolik yang kita jalani adalah suatu ajaran praksis gitu ya. Iman yang kita miliki bukanlah suatu kepemilikan statis, tapi proses untuk menjadi otentik, gitu, diwujudkan dalam perbuatan. Oke, next. Nah, beri komentari. Kita bahas rumah di atas batu. Ketika kita sudah mengetahui bahwa perbedaan yang terjadi hanyalah ada pada perbuatan.
Mereka yang senantiasa mendengar, mengatakan, dan juga melakukan. Nah, inilah perbedaannya jelas daripada perbuatan. Sebab firman yang kita dengar adalah panggilan dan tantangan untuk bertindak. Dan kegagalannya menghadapinya diikuti oleh malapetaka. Kemudian, apa keuntungannya? John Chrysostom menjawab bahwa hidup kita akan aman, stabil, taat. Dan di awal jazz pada hari ini, Coach Jos dan juga Mas Bertus sudah dengan baik memberikan ciri orang yang mendirikan rumah di atas pasir dan juga di atas batu. Orang yang membangun di atas pasir adalah orang yang suka memberi penghakiman yang tidak benar ataupun terlibat dalam ajaran sesat. Tapi mereka yang taat jiwanya, yang menyandarkan pada batu, mendirikan rumahnya pada batu, malapetaka ataupun penderitaan ini akan dilewati. Apa yang akan dilewati? Misalnya, seperti kalau kita terkena tuduhan palsu, duka cita, gitu ya, kekesalan ataupun penyakit. Itu tidak satu pun membuat jiwa kita menyerah. Cornelius a Lapide mau memberikan suatu gambaran gitu ya, konstruksi rumah apa sih yang semestinya dibangun. Kalau rumah itu kan ada panjang, lebar, tinggi gitu ya. Demikian juga jendela. Nah, rumah itu dibangun atas panjang sabar, lebarnya adalah harapan, dan tingginya adalah amal. Didukung dengan 4 pilar, yaitu kehati-hatian. Ini melambangkan kita kebijaksanaan praktis gitu ya. Kemudian keadilan, memberikan pada Allah dan sesama sesuai dengan haknya. Ketabahan. Ketabahan adalah suatu kekuatan batin untuk menghadapi kesulitan ataupun ketakutan-ketakutan kita setiap hari. Tapi kita masih punya iman untuk melangkah. Nah, itulah ketabahan. Dan terakhir adalah kesederhanaan, penguasaan diri atas keinginan atau nafsu internal, nafsu daging. Jadi konstruksi rumah yang sama dengan jiwa kita sendiri diberikan oleh Cornelius a Lapide sebagai tolok ukur atau syarat ya, atau kriteria bagi orang yang menyandarkan dirinya pada gunung batu. Next. Ya, tadi John Chrysostom sudah saya singgung bahwa Yesus mengungkap secara metaforis malapetaka dan penderitaan yang akan dialami adalah tuduhan palsu, berduka, kekesalan, dan penyakit. Tapi tidak satu pun yang membuat jiwa kita menyerah, sebab sudah didirikan di atas batu. Pada akhirnya, Theophilak dari Ohrid mengatakan kepada kita bahwa pada dasarnya membangun rumah di atas batu artinya menyelaraskan kehidupan kita, seluruh kesadaran manusia kepada kehendak Kristus sendiri. Dan itu diperjelas dengan metafora berikut. Bahwa batu karang adalah Kristus sendiri, rumah adalah jiwa manusia, hujan adalah iblis, banjir adalah manusia jahat, yaitu kita. Dan angin adalah roh jahat yang berhembus membawa pencobaan. Jadi hujan adalah yang dari eksternal, dari atas, banjir adalah kita, itu yang manusia jahat yang dipenuhi oleh kehendak iblis, dan angin adalah roh jahat yang berhembus membawa pencobaan. Maka di akhir penutup setelah kita mendengar sabda bahagia, setelah kita mendengar mengenai keutamaan hal berdoa, hal sedekah, hal berpuasa, kita dengarkan itu 2 minggu lalu. Maka Yesus menutup khotbah ini seolah dia ingin berkata demikian. Kamu sudah dengar semua ajaran radikal tentang berbahagia. Bahkan Yesus pun juga memberikan kita identitas yang baru secara definitif diberikan, yaitu sebagai garam dan terang dunia. Mengasihi musuh, berdoa dengan benar, mengutamakan Tuhan daripada harta. Tapi tetap Tuhan memberikan pilihan itu kepada kita. Apakah kita mau membangun rumah di atas batu atau membangun rumah di atas pasir? Apakah teori ini akan menjadi teori yang dikagumi dan diajarkan, ataukah menjadi peta yang menuntut hidup kita? Jadi pada saat ini John Chrysostom gitu ya memberikan bahwa rumah itu adalah jiwa manusia, konstruksi adalah keyakinan, nilai, cara melalui hidup. Dan di tengah bencana yang kita alami, di manakah rumah kita terbangun? Rumah kita dibangun. Pada dasarnya kita memang dipanggil untuk melampaui pada mula-mulanya. Kita dipanggil untuk melampaui yang pertama adalah puasa sebagai ritual. Jadi kita dipanggil untuk melampaui ritual itu sendiri. Kita dipanggil untuk menjadi rumah, memiliki jiwa yang tahan banting di tengah derasnya
bencana yang kita alami, entah politik, entah konflik, entah ketidakpastian akan masa depan, akan hidup kita sendiri. Tapi kita juga diminta untuk tetap tahan, ya, resilience, untuk menggali batu yang menjadi pondasi rumah kita. Jadi untuk yang pertama, kita dapat 2 poin, yaitu membangun rumah di atas batu, artinya kita menyelaraskan kesadaran hidup manusia dengan kehendak Kristus. Rumah adalah jiwa kita, jiwa manusia yang dibangun di atas keyakinan dan dasar akan kebenaran Kristus sendiri. Dan yang terakhir, ini singkat saja, yaitu mengenai kesan pendengar. Latar belakang budaya saat itu adalah, jadi otoritas keagamaan yang dipegang itu sangat vertikal gitu ya, sangat hierarkis sekali, terpusat untuk ahli Taurat dan orang Farisi. Jadi mereka, bedanya adalah mereka mengajarkan tradisi gitu ya. Mereka punya ilmunya gitu ya, tapi mereka mengajar dengan merujuk nabi-nabi. Kalau mereka mengajar pada orang Yahudi, mereka selalu menurut Nabi Musa gitu. Menurut rabi-rabi sebelumnya juga. Tapi Yesus datang dengan model yang sama sekali berbeda. Bahwa Yesus sendiri tidak mengajar seperti ahli Taurat, tapi dia menunjukkan otoritasnya. Atau dalam bahasa Yunani, exousia, ini saya kira sudah pernah dibahas mungkin 2 pertemuan yang lalu, bahwa otoritas Yesus yang mengatakan bahwa sebab aku berkata kepadamu, nah itu adalah salah satu contoh atau ciri dari otoritas Yesus untuk membawa otoritas yang diutus gitu. Jadi seolah-olah dia memang diutus, dia membawa otoritas itu. Nah, dilengkapi oleh Cornelius a Lapide. Cornelius a Lapide memberikan beberapa alasan, setidaknya ada 6 alasan mengapa Yesus itu punya kewibawaan. Yang pertama, otoritas, karena dia mengajarkan hal yang penting untuk keselamatan. Jadi secara isi itu pun sudah punya otoritas gitu ya. Udah jelas sesuai dengan latar belakang orang Yahudi pada zaman itu, pendengar pada zaman itu. Jadi dia hanya mengajarkan hal-hal yang penting mengenai tujuan, makna, keselamatan hidup gitu ya. Sementara ahli Taurat misalkan dia berbicara mengenai hukum, tradisi, konsep-konsep di atas. Yesus memberikan sabda yang cukup membumi, yaitu sabda bahagia. Kemudian otoritas yang koheren atau yang nyambung gitu ya. Yesus mengajarkan dalam kata, diwujudkan dalam perbuatan. Dan hal itu dikonfirmasi dengan pengadaan mukjizat dan juga kuasa ilahi. Jadi hal ini yang membedakan Yesus dengan ahli Taurat yang lain. Bahwa ketika Yesus memberikan ajarannya, dia sebetulnya mengatasi suatu kemunafikan atau hipokrisi gitu ya. Dengan suatu integritas. Jadi dia punya suatu otoritas yang koheren, nyambung antara kata dengan perbuatan gitu. Jadi kalau kita lebih lebih dalam gitu ya, lebih pakai kata-katanya Cornelius a Lapide, Yesus sedang berusaha menghapus suatu perbedaan, suatu dikotomi antara dia yang hanya mengetahui yaitu ahli Taurat dan juga dia yang juga bertindak gitu. Jadi dia ingin mencontohkan bahwa pengetahuan dan juga tindakan itu mestilah nyambung, mestilah koheren. Oleh karena itulah ajaran Yesus yang demikian punya kuasa, punya wibawa. Nah, siapa tahu gitu kan? Siapa tahu kalau ajaran kita, kalau kita oh, memberi nasihat kepada orang kurang berwibawa, nah siapa tahu ada ketidaksinambungan antara perkataan dengan perbuatan. Simpel sekali sebetulnya ya. Implikasinya itu sudah cukup jelas. Jika makanya itu sudah cukup jelas. Kemudian yang ketiga, Yesus mengajar dengan semangat dan otoritas yang menyala. Ketika ahli Taurat berbicara secara teknis, secara legal, secara formal, justru hal itu membosankan. Karena dia yang membagikan yang dia ketahui. Tapi justru Yesus itu, karena dia punya otoritas yang menyala, dia membangkitkan suatu respon dari hati para pendengarnya. Dan dia juga tidak mengikat, tapi dia tunjukkan seluruh akibat yang akan terjadi. Implikasi yang mungkin terjadi. Kemudian 2 yang terakhir, dalam ajarannya dia bertujuan untuk memuliakan Allah,
Dan yang ketiga dan yang terakhir, ajarannya menerangi pikiran dan mengobarkan kasih bagi para pendengar. Nah, ini slide terakhir. John Chrysostom juga menegaskan mereka takjub terutama pada otoritasnya. Dia tidak merujuk pada orang lain, tidak merujuk pada ajaran rabi sebelumnya, tapi dia menunjukkan bahwa dirinya lah orang yang punya kuasa untuk memutuskan. Dan terakhir, John Chrysostom, karena kita, hati dan pikiran itu jernih, maka menjadi mudah dipersuasi oleh kata-kata kebenaran. Dan kalimat inilah yang menjadi jelas bahwa otoritas Kristus, mereka takjub kepada otoritas Kristus, itu mensyaratkan relasi timbal balik. Bukan hanya apa ajarannya, bagaimana Yesus berbicara, tapi juga siapa yang mendengarkan. Bagaimana mereka mendengarkan. Maka kita dipanggil sekali lagi untuk memiliki hati yang jernih, bebas dari prasangka, keangkuhan, dan kepentingan agar dapat mengenali arti suara Kristus. Inilah yang bisa dibawa pulang kesimpulannya. Otoritas Kristus bukan hanya siapa yang berbicara, tapi juga siapa yang mendengar. Kita dipanggil untuk punya hati yang bersih agar mengenali suara Allah. Nah, ini mengenai kesimpulan dari poin yang keempat, menjelaskan kesatuan hidup manusia dengan kehendak Kristus. Rumah adalah jiwa manusia yang dibangun di atas keyakinan dan dasar kebenaran Kristus. Otoritas Kristus bukan hanya siapa yang bicara, tapi juga yang mendengar. Dan kita dipanggil untuk punya hati yang bersih agar mengenali suara Allah. Sebagai kesimpulan, review pada pertemuan malam hari ini, yang pertama mengenai hal menghakimi dan juga hal yang kudus dan berharga. Menghakimi dengan benar, yang benar adalah menilai dan memperbaiki kesalahan sesama dengan kasih, dilengkapi dengan introspeksi. Kita juga harus menyiapkan diri ketika menyambut Ekaristi dan berinteraksi dengan waktu dan hal sakral lainnya. Kemudian mengenai jalan yang benar, kaidah emas ini menandakan kebajikan itu ringkas, mudah, dan siap diketahui oleh semua orang. Setiap keputusan moral berkontribusi atau menghalangi keselamatan dan kekudusan. Jalan kebinasaan itu lebar karena isinya kesenangan dunia, dan jalan kehidupan yang sempit dapat terasa ringan karena melihat upah surga. Hal pengajaran sesat, waspada terhadap nabi palsu. Mereka bisa melakukan kebaikan namun mengajarkan kesesatan, atau mereka mengajarkan kebenaran tapi tindakannya sesat. Seluruh pengikut Kristus dipanggil hidup berintegritas, baik perbuatan kita sesuai dengan ajaran kita maupun ajaran kita oleh perbuatan kita. Dua macam dasar dan kesan pendengar. Membangun rumah di atas batu artinya menyelaraskan kesadaran hidup manusia dengan kehendak Kristus. Rumah adalah jiwa manusia yang dibangun di atas keyakinan dan dasar. Otoritas Kristus bukan hanya siapa yang bicara, tapi juga siapa yang mendengar. Dan kita dipanggil untuk punya hati yang bersih agar mengenali suara Allah. Demikian pertemuan pada malam hari ini, saya kembalikan pada moderator. Oke, thank you untuk semua pemateri, untuk materinya yang luar biasa pada malam hari ini. Bagi Bapak Ibu dan juga teman-teman sekalian, apakah masih ada pertanyaan atau ingin ada kesaksian atau tambahan lainnya? Saya persilakan. Oke, ya. Jika tidak ada, berarti mari kita tutup untuk sesi hari ini. Sebelum itu, saya ingin menginfokan kembali gitu bagi Bapak Ibu. Maaf, tadi kayaknya ada ya, Pak? Oh, ada. Oh, boleh, boleh. Angela Adela tadi mau Oke, menyampaikan, boleh kalau silakan kalau mau. iya silakan. Sorry, tadi saya nggak kedengeran. Malam semuanya. Mungkin mau dikit cerita ya. Boleh. Jadi 4 bulan yang lalu itu kan saya ikut acara retret gitu, semacam retret, dan di sana itu disinggung soal terminologi rumah di atas pasir gitu. Nah, barusan tadi juga dibawakan ulang oleh Mas Leo gitu kan. Jadi kayak kemarin tuh flashback versi dalamnya ya sharing yang dibawakan oleh Mas Leo. Jadi sangat mencerahkan gitu aja sih tanggapan dari aku. Makasih. Thank you, Bang Stefanus. Ya, teman-teman saya ini ya.
Kalau ada pertanyaan apa lagi, kita diskusi di belakang layar lah ya. Aman-aman. Aman. Oke, thank you Kak Stefanus untuk sharingnya. Apakah masih ada dari Bapak Ibu atau teman-teman yang lain yang ingin sharing atau bertanya? Oke, berarti jika tidak ada, em, saya ingin menginfokan kembali bagi Bapak Ibu dan teman-teman jika ingin melihat kembali untuk seluruh rekaman Jazzcop itu bisa mengunjungi YouTube kami di House of Praise Bandung dan juga bisa follow Instagram dan juga TikTok di House of Praise, TikToknya House of Praise Bandung. Lalu untuk pengumuman di tanggal 16 September hari Selasa jam 7 malam akan ada doa syafaat melalui online Zoom, ya ada Miracle Room. Dan di tanggal 23 September di jam 7 malam akan ada persekutuan doa offline di Jalan Maulana Yusuf nomor 5 Bandung. Dan untuk sesi jazz selanjutnya itu akan diadakan tanggal 25 September di hari Kamis setiap jam 7 malam dengan tema Wajah Kristus dalam Lukas 7, Sang Penyembuh, Pemberi Hidup, dan Pengampun Dosa. Sekarang mari kita akhiri sesi pada malam hari ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bernafaslah dalam diriku ya Roh Kudus, agar pikiranku menjadi kudus. Bertindaklah dalam diriku ya Roh Kudus, agar pekerjaanku juga menjadi kudus. Tariklah hatiku ya Roh Kudus, agar aku mencintai apa yang kudus. Kuatkanlah aku ya Roh Kudus, untuk mempertahankan apa yang kudus. Jagalah aku ya Roh Kudus, agar aku selalu kudus. Amin. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, izinkanlah kami datang kepadamu. Hati kami dingin Tuhan, hangatkanlah hati kami dengan kasih-Mu yang tanpa pamrih. Hati kami berdosa, bersihkanlah dengan darah-Mu yang mahal. Hati kami lemah, kuatkanlah dengan roh yang penuh sukacita. Hati kami kosong, penuhilah dengan kehadiran ilahi-Mu. Milikilah hati kami selalu dan hanya untuk-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.